Mengapa kita minta Bapa sentuh hati kita? Kenapa? Karena hati itu punya Tuhan. Kalau punya kita, biarkan kita sendiri yang mengatur. Tapi karena hati itu punya Tuhan, dan hati itu mahkota Tuhan di dalam diri kita, atau disebut dengan bait Allah, maka memang untuk memakai hati harus selalu melibatkan Tuhan. Hati itu sumber dari segala perasaan. Dan biasanya dalam hidup kita tidak mudah menghadapi hal-hal yang kita rasa sulit untuk diungkapkan atau disampaikan. Namanya isu sensitif. Ada dua hal yang perlu kita bedakan dalam hidup yang sering kita dengar atau kita ungkapkan, tapi kadang-kadang agak susah kita membedakan. Isu sensitif dan isu seksi. Isu sensitif tidak selalu seksi, tapi yang seksi selalu sensitif. Isu seksi itu pasti menarik banyak orang untuk membicarakan, tapi isu sensitif tidak menarik banyak orang untuk membicarakan karena sangat rawan. Hari ini atau kesempatan ini kita coba bertolak lebih dalam lagi ke dalam hati, karena setelah tadi kita diminta untuk mendengar dengan hati, ini adalah alasan kenapa kita perlu mendengar dengan hati. Bahwa dalam hidup kita akan menjumpai bidang-bidang dalam perjumpaan, dan dalam perjumpaan itu ada hal-hal yang bisa kita ungkapkan dengan gamblang dan mudah, tapi ada hal-hal yang tidak mudah untuk kita ungkapkan dengan gamblang dan spontan. Itu namanya isu sensitif. Dan menghadapi hal-hal sensitif seperti ini, kita manusia dalam kapasitas dan kemampuan manusiawi, kita tidak cukup untuk menerima dan menahan. Apalagi kalau kita harus mendengar ungkapan atau sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam kebersamaan atau kepasutrian kita, tapi mau tidak mau harus diungkapkan, daripada hidup seperti duri dalam daging. Nah, itulah kenapa kita butuh Tuhan sentuh hati kita. Sentuh hati kita sebagai pendengar untuk mendengar dengan hati. Sentuh hati orang yang berbicara untuk berbicara dengan mulut hati. Karena kita minta Tuhan sentuh hati kita, maka marilah kita berdoa untuk Tuhan menjamah hati kita, menjiwai seluruh diri kita untuk masuk di bagian ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menciptakan kami dengan kasih, dan Engkau telah mengungkapkan dan menganugerahkan kasih itu kepada kami dalam hati, dan menjadikan hati kami sebagai mahkota kasih. Kami menyadari kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan manusiawi kami, dan ketakmampuan kami untuk mengelola hati dengan baik, untuk menjadikan hati sebagai pusat cinta, baik dalam mengungkapkan perasaan juga dalam mendengar ungkapan perasaan pasangan. Maka kami mohon jamalah hati kami, biarlah Engkau yang menghuni hati agar bertumbuhlah rasa cinta dari dalam hati untuk kami menghargai satu sama lain dalam hidup berpasutri, dan berani untuk terbuka dan mendengarkan apapun hal-hal yang mungkin sangat sensitif yang secara manusiawi tidak dapat kami dengar dan kami tanggung, bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengar sharing dari Pasutri Puryasyo tentang bagaimana mereka menghadapi dan harus mengungkapkan hal-hal sensitif atau bidang-bidang sensitif dalam hidup berpasutri, mari kita mendengar dan melihat ada beberapa jenis reaksi yang muncul ketika kita harus mendengar orang lain berbicara. 3 cara khas bagaimana bereaksi terhadap perasaan-perasaan kita satu sama lain. Pertama, ada yang namanya penolakan. Penolakan adalah satu pengabaian, menyangkal atau mempertanyakan mengapa orang tersebut mempunyai perasaan seperti itu. Kalau disimbolkan dengan gambar seperti itu, jadi tolak menolak, namanya penolakan. Penolakan bisa dilakukan dengan 2 cara, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.
kita ingat lagi ketika kita masuk di bagian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan. Kadang-kadang orang baru mulai bicara, kita sudah cuek, kita mengalihkan ke hal yang lain. Itu juga bentuk-bentuk penolakan sebenarnya. Penolakan itu secara langsung misalnya dengan mengatakan begini. Ketika pasangan kita berbicara, langsung kita sabar, itu pikiran bodoh, itu perasaan bodoh, nggak mesti harus begitu. Padahal orang merasakan itu hal yang sangat penting untuk diungkapkan dan kita tahu, tapi kita sudah memotong lebih dahulu. Jadi itu penolakan langsung. Atau dengan ungkapan, kamu tidak mempunyai hak mempunyai perasaan seperti itu. Padahal sebelumnya kita sudah dengar, perasaan itu prerogatif, istilahnya hak asasi setiap pribadi, dan tidak bisa kita menilai perasaan orang, apalagi mempersalahkan perasaan orang, karena itu perasaannya orang, bagian dari dirinya. Itu perasaan yang dungu. Nah ini semua bahasa-bahasa yang secara spontan kita ungkapkan, dan itu sebenarnya menunjukkan sebuah penolakan. Maka kalau itu yang sudah kita lakukan, di manakah telinga hati untuk mendengar? Nah, dalam titik inilah kita butuh Tuhan sentuh hati kita, supaya tidak serta-merta kita memberikan respon seperti itu ketika pasangan kita mau berbicara atau mengungkapkan sesuatu yang mungkin bagi dia itu sangat sensitif dan perlu diungkapkan, daripada dia mengungkapkan kepada orang lain kan. Kemudian mempertanyakan perasaan. Mengapa engkau berperasaan seperti itu? Atau dari mana perasaan itu datang? Karena ketika kita menseringkan dan mengungkapkan perasaan, itu tidak sama dengan debat. Kalau debat boleh sambar menyambar, karena memang begitu etikanya debat. Masih ingat orang ikut debat presiden kemarin, ada yang bilang, ini anak kecil sayur kol kok begitu kepada orang tua. Bukan, ini debat konteksnya. Memang debat harus begitu. Siapa paling lihai untuk memotong pembicaraan atau agresif menyerang lawan dengan kata-kata yang memang menurut dia melumpuhkan argumentasi lawan debat. Itu namanya debat. Tapi kalau ngobrol lain lagi. Dan ini nih kita komunikasi perasaan. Jadi tidak ada debat mendebat di situ. Kemudian ada penolakan halus namanya. Kalau penolakan halus itu kurang lebih diungkapkan dengan kata-kata ini. Saya menyesal kamu merasa seperti itu. Heran kan? Orang yang punya perasaan kita yang menyesal, coba. Kan lucu. Atau gembira sajalah, lebih baik kamu tidak usah memikirkan itu. Atau apa yang dapat saya bantu supaya kamu bisa mempunyai perasaan lebih baik. Memang diungkapkan dengan bahasa yang halus, tapi secara psikologis itu adalah sebuah penolakan. Bentuk ketidakpenghargaan terhadap pasangan yang mau berbicara. Jadi semua bentuk penolakan bagaimanapun membuat orang jadi terluka. Itu pasti. Kita semua tahu namanya ditolak pasti terluka. Hati terluka. Kemudian mulai timbul, kalau sudah hati terluka dan kalau sudah orang menolak kita untuk berbicara, kan kita merana. Orang yang merana cenderung kesepian. Dan orang yang kesepian ya bisa depresi lama-lama kalau tidak sempat diungkapkan. Makanya jangan heran Bapak Ibu, bisa jadi hanya karena kita menolak pasangan untuk berbicara, dia gangguan lambung terus. Tinggal hitung saja biaya untuk beli obat lambung berapa banyak dengan biaya untuk cukup mendengarkan pasangan. Murah. Daripada kita tidak mendengarkan dia, kemudian penyakitnya muncul semua, kan biaya untuk membiayai penyakit jauh lebih mahal daripada cukup berikan telinga hati untuk mendengar dia bicara. Dia bisa sembuh. Dan apalagi pergi ke dokter mana saja bertanya, apa sebenarnya penyebab utama orang mah dan lambung? Stres. Apa penyebab utama stres? Ya, salah satunya ketika tidak dihargai. Sudah tahu ini pasanganku, kok saya tidak dihargai? Giliran orang lain yang omong, dia rileks sekali untuk dengar, kan? Karena begitu.
Istri sendiri omong atau suami sendiri omong cepat dipotong, giliran ada orang lain omong, dia perhatian betul. Ini bahaya-bahaya juga. Jadi salah mengekspresikan penolakan. Jadi semua bentuk penolakan akan menciptakan luka batin. Itu bahasa lainnya, luka hati. Dan itu bisa membuat orang mengalami kerusakan jiwa. Dan imbasnya akan sangat banyak berpengaruh. Itu sangat mengganggu relasi hidup berkeluarga. Dan bisa jadi juga berimbas pada anak. Istri merasa tidak diterima oleh suami, maka anak juga kena imbas. Pasti itu. Akhirnya rentetan masalah bermunculan. Penyebabnya cuma karena tidak mau menerima kita berbicara. Yang kedua, ada istilahnya toleransi. Toleransi itu kalau orang yang di Bimas Katolik atau di Kementerian Agama itu namanya moderasi beragama. Berada di tengah-tengah antara menolak dan tidak menolak, 50-50. Jadi toleransi adalah mengetahui tetapi tidak benar-benar menerima perasaan pasangan. Banyak orang berpikir mereka mempunyai satu relasi yang baik dengan saling merespon dengan cara seperti itu. Jadi karena dia mengambil sikap toleransi, dia berpikir dia sudah pengertian dengan pasangannya. Padahal tidak. Pasutri misalnya membiarkan perasaan-perasaannya muncul bersama karena mereka pikir tidak ada alternatif. Mereka mendengarkan tetapi tidak ikut terlibat secara pribadi. Telinga boleh dipasang tapi hati di tempat lain. Atau yang kayak tadi, dengar istri berceloteh sambil kita di laptop atau di HP. Terpaksa mendengar karena kondisi, tapi tidak dari hati. Ini adalah cara komunikasi yang sering mereka pergunakan secara pribadi, dan akibatnya seakan-akan ada harmoni dan bisa berjalan bersama, tetapi hal ini tidak membuat relasi kita menjadi dalam atau memenuhi apa yang kita butuhkan. Toleransi itu baik tapi belum cukup baik. Baik tapi belum cukup baik. Kita kan cari yang terbaik. Ini menghasilkan pengertian secara logika, tetapi tidak mencapai pada penerimaan dan keintiman. Padahal curhat itu bukan masalah logis atau tidak logis, kan? Tapi laki-laki seringkali memakai logika untuk menerima curhat. Tidak masuk akal itu sudahlah. Masalahnya beda. Perempuan itu sensitif, perasa. Kita laki-laki itu pemikir. Itu hal pertama yang harus kita pahami. Contoh dari toleransi: mendengarkan secara pasif ketika pasangan men-sharingkan perasaannya dan tidak berusaha untuk terlibat dengan emosinya. Jadi mendengarkan secara pasif ketika pasangan men-sharingkan perasaan dan tidak berusaha untuk terlibat dengan emosinya. Ya, istilahnya tadi berempati. Padahal kalau ada yang baca Injil kemarin, yang sudah juga saya singgung kemarin, bagus sekali Yesus bilang apa? Kalau engkau mau menyampaikan persembahan di depan mezbah, tapi engkau teringat dengan sesuatu yang ada di hati saudaramu, tinggalkanlah dulu persembahan itu, pulang dan berdamai dengan saudaramu, lalu kembali lagi melanjutkan persembahan. Ini menurut saya sangat dalam. Karena jangankan merasakan apa yang dirasakan di hati orang lain, merasakan apa yang dirasakan hati sendiri saja belum tentu kita peka, kan? Kadang-kadang orang tidak tahu apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia rasakan. Seringkali saya menjumpai orang-orang dan mengatakan, Romo, saya ini bingung, saya mau rasa apa? Kok masa bingung dengan perasaan sendiri itu loh? Tapi kalau kita sudah kurang merasakan perasaan kita, itu yang dinamakan dengan hati nurani yang sudah tumpul. Karena hati nurani itu pasti tajam membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan itu, hati sedang tumpul. Maka kalau sudah tumpul seperti parang, agar dia runcing, diasah kembali. Di mana tempat hati diasah? Itulah kenapa kita perlu pergi misa, pergi berdoa, ikut retret, ikut rekoleksi untuk mengasah lagi hati kita, termasuk kegiatan seperti ini.
Kadang ada yang bilang begini, ngapain ikut ME? Saya punya keluarga tidak punya masalah kok, hidup kami baik-baik saja. Benar Bapak Ibu, sepintas kelihatan baik. Sama dengan kita punya kendaraan, waktu kita bawa kita rasa baik-baik saja. Coba pergi tune up di bengkel, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, untuk memeriksa hati kita, di mana bengkel kita periksa? Kita rasa baik-baik saja, aman-aman saja. Nanti satu kali periksa langsung dead. Coba lihat orang-orang yang tidak mau check up dalam hidup karena rasa baik-baik saja. Satu kali sakit langsung tidak lama dengar mati. Hati kita juga gitu, tidak pernah check up ya lama-lama itu kematian hati, tapi badan tetap hidup kan. Sehingga kematian hati itu ketika ada persoalan kita rasa biasa-biasa saja. Itu tentang toleransi. Setelah toleransi, masuk ke hal yang ketiga, penerimaan. Nah, kita lihat gambar. Kalau penerimaan itu digambarkan dengan dua lingkaran yang berkaitan seperti ini. Tidak total, tapi sebagian pribadi ada. Penerimaan adalah memeluk atau menerima perasaan dan orangnya yang mempunyai perasaan tersebut. Jadi bagus sekali bahasanya. Penerimaan adalah memeluk atau menerima perasaan dan orangnya yang mempunyai perasaan tersebut. Bapak Ibu kalau ikut misa sadar nggak kalau pas saya mengaku kita memeluk dosa? Saya mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kita sedang memeluk dosa. Untuk apa? Diampuni oleh Tuhan. Yang itu bukan hanya sekedar pukul-pukul dada. Menyadari ada dosa di dalam pribadi kita dan kita bawa itu semua sepenuh hati untuk diampuni Tuhan sebelum kita melanjut dengan doa pembukaan atau sebelum melanjut dengan memuliakan Tuhan. Jadi menerima teman atau pasangan hidup bercerita sama dengan kita sedang memeluk dia. Kalau mendengar dengan hati berarti memeluk pasangan yang sedang berbicara. Saya mengizinkan diri saya untuk diisi dengan kesadaran siapakah pasangan saya sesungguhnya saat ini. Mungkin kalau saya membandingkan dengan cerita kemarin, ketika saya memperkenalkan botol ini kepada Bapak Ibu, maka saya harus fokus memperhatikan botol supaya saya betul mengenal lebih baik apa yang saya perkenalkan. Jadi memberi perhatian. Memang dia tidak punya nyawa, tapi kemudian jangan berpikir ketika saya menghargai botol ini dengan air yang ada di dalamnya, dia tidak menghargai saya. Menghargai. Dengan saya minum, dahaga saya dilepaskan. Dan yang paling penting, dengan saya minum airnya, saya hidup. Tapi siapa yang bisa memahami sampai di sana? Ini baru benda mati, apalagi pasangan itu makhluk hidup, mulia lagi, citra Allah lagi. Jadi saya berusaha untuk sungguh-sungguh mengetahui, untuk bersama dan untuk menerima dalam diriku perasaan pasangan yang saya cintai itu. Mungkin penerimaan itu tujuan dari dialog. Jadi tujuan dari kita berdialog itu saling menerima. Karena tidak akan pernah ada dialog kalau tidak menerima salah satu atau keduanya. Karena bukan monolog ini. Kalau monolog satu orang saja berbicara. Tapi kalau dialog dua orang harus berinteraksi. Dan tidak ada orang berinteraksi untuk saling bercerita kalau nomor satu tidak ada penerimaan. Untuk mencapai pengertian dan penghargaan perasaan pasangan yang mulai saya rasakan dalam diri saya. Efek dari penerimaan semacam itu adalah satu keakraban dengan pasangan, rasa memiliki dan dilihat sebagai sesuatu yang spesial dan penting. Ketika saya menerima perasaan pasanganku, saya menunjukkan dia adalah berharga dan penting bagiku, dan akibatnya dia mengalami perasaan pribadi yang mendalam akan betapa dihargainya dia. Mendengarkan pasangan dengan hati yang tulus tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak membiarkan Bapa sentuh hatiku. Maka jauh lebih baik sebelum berdialog dengan pasangan, Anda perlu berdialog dengan Tuhan dulu. Pasti Anda akan sportif karena Roh Kudus sudah bekerja dari dalam. Itulah pentingnya spiritualitas.
perkawinan. Bagaimana persisnya menyampaikan hal-hal yang sensitif ini nyata dalam hidup dan bisa dilakukan? Mari kita mendengarkan Pak Sutri Yusyopur menceritakan apa yang telah mereka alami dengan bidang-bidang sensitif, sehingga ketika memasuki usia perkawinan ke 42 tahun mereka tampak seperti masih remaja. Silakan. Ya, terima kasih. Oke, pada Pak Sutri kita telah melalui beberapa pengalaman terkait dengan pengalaman penolakan dan penerimaan dari Pak Sutri Puryasyo. Ini masih biasa-biasa saja. Itu sharing pengalaman penolakan dan penerimaan dalam bidang-bidang sensitif. Tapi sekarang saya meminta mereka men-sharingkan bukan saja pengalaman, tetapi perasaan sensitif yang tidak bisa diungkapkan dengan siapapun kecuali kepada orang-orang yang dicintai. Mereka berdua sangat mencintai Anda sebagai Pak Sutri, dan mereka membagikan pengalaman ini karena mencintai kamu semua, karena hati mereka sudah disentuh oleh kasih Allah, dan karena hatimu juga sudah disentuh kasih Allah. Dengarlah pengalaman ini dalam balutan kasih Tuhan, dan bisa menjadi inspirasi terbaik untuk kamu juga. Jangan takut mengungkapkan perasaan yang sangat sensitif untuk kebaikan ke depan. Pak Sutri Puryasyo, kami persilakan. Satu kali di paroki saya datang pastor dari tempat lain, dan sudah beberapa kali dia datang melayani umat di paroki saya yang saya tidak tahu, dan kemudian menciptakan seperti kelompok itu tidak lebih suka untuk ke parokinya daripada ke romo yang itu. Saya chat di WA karena saya harus menyampaikan. Saya bilang, tolong urus saja parokimu, saya urus paroki saya. Berat untuk mengatakan hal itu, tetapi mau tidak mau harus dikatakan, karena itu sangat sensitif dan bisa menciptakan pengkotak-kotakan dalam diri umat dan mengurangi rasa cinta kepada paroki. Kemudian sejak saat itu dia tidak datang lagi. Para Pak Sutri terkasih, ketika kita tidak mampu mengungkapkan secara verbal sesuatu yang kita rasa dan kita pandang sensitif, karena tidak mudah untuk kita dan orang yang akan mendengar, maka masih ada media lain yang lebih mumpuni untuk bisa mengungkapkan sesuatu. Maka kita coba melihat suatu hal lain yang bisa dilakukan ketika kita tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata, karena tidak semua orang berani untuk mengatakan. Namanya komunikasi non-verbal atau body language. Ini sesuatu yang sangat-sangat mujarab untuk mengungkapkan sesuatu yang tak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Suatu penelitian menunjukkan bahwa komunikasi non-verbal adalah 58% dari total komunikasi kita, dan dia lebih mujarab. Suara atau cara kita mengatakan punya andil 35% dari pesan. Kata-kata yang kita ucapkan hanya mengandung 7% dari pesan, kecil sekali. Sikap-sikap seseorang seperti kedipan mata, kertangan gigi, air mata, sentuhan, pukul-pukul pundak, pandangan, melemparkan senyuman adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat sensitif, dan ia memiliki pesan yang sangat kuat. Namun juga ada konsekuensi ketika kita memakai komunikasi nonverbal, karena bisa disalahartikan oleh orang yang tidak paham body language. Karena itu butuh klarifikasi setelah kita mengungkap itu bila salah paham. Misalnya, ketika kita sedang berbicara atau lawan kita sedang berbicara, tiba-tiba kita membuat sebuah aksi yang membuat dia tersinggung, lalu dia baca itu adalah sebuah penolakan. Kita berani mengatakan, tidak bermaksud untuk menolak pembicaraanmu. Kebetulan mungkin tadi karena lagi ada nyamuk di kaki maka saya pukul, bukan karena
tidak memperhatikan pembicaraan. Jadi ekspresi nonverbal juga mengandung risiko. Tapi kalau itu membuat orang merasa tersinggung atau tidak menerima, perlu klarifikasi. Tapi rata-rata orang tidak terlalu mempersoalkan kalau ekspresi yang kita ungkapkan itu lahir dari ketulusan hati. Karena walau hati tidak bisa berbicara, setidak-tidaknya getaran hati bisa mengatakan sesuatu. Kita itu secara spontan pasti tahu mana orang yang berbicara tulus, mana orang yang berbicara tidak tulus, mana orang yang mengekspresikan sebuah penerimaan, mana orang yang mengekspresikan hanya lipstik saja, seolah-olah dia menerima, padahal hatinya menolak. Itu secara naluri alamiah pasti ada. Oke. Jadi kadangkala seseorang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu kepada pasangannya. Komunikasi tidak dapat secara penuh atau tepat disampaikan dengan kata-kata. Setiap kali ia ingin memulai timbul keraguan-raguan atau ketakutan, maka kita dapat menggunakan ungkapan nonverbal, misalnya satu rangkulan, satu kedipan mata, meletakkan tangan di atas bahu orang, mengelus-elus, akan dapat mengkomunikasikan lebih baik daripada kata-kata, sehingga keraguan dan ketakutannya dapat lenyap. Pak Sutri Puryasyo bisa men-sharingkan pengalaman untuk hal yang ini. Para Pak Sutri, tentu tidak mudah untuk mengungkapkan hal-hal sensitif seperti yang sudah di-sharingkan oleh Pak Sutri Puryasyo. Tapi ketika mampu menyampaikan itu, ada banyak hal yang bisa terjawab. Hal yang tersembunyi bisa terjawab, hal yang tidak tahu akan terjadi bisa terjawab. Saya juga sempat berpikir tentang, setelah mendengar cerita dari Larantuka waktu itu, ada satu romo yang waktu kita ke Jakarta, kita sama-sama pertemuan di Komisi Kerawang. Ternyata dia pulang, dia seorang deken, malam dia tidur seperti biasa. Paginya dia tidak bangun lagi dengan 2 HP-nya ada di samping kepalanya. Didobrak saja pintunya. Saya juga sempat berpikir, ya kita hari ini kakak kikik. Tiba-tiba malam tidur dan besoknya kita tidak bangun. Mau apa dengan hidup? Dan yang menariknya, justru yang saya bayangkan di situ, bagaimana perasaan orang-orang yang dekat dengan saya. Misalnya tiba-tiba saya dead gitu. Jadi merasakan perasaan orang. Tapi kemudian hal itu yang membuat saya berpikir, mumpung masih hidup, jangan pernah berhenti mencintai. Berbagi dengan apa yang kita punya. Karena ternyata kalau kita mati, masih juga belajar dari teman-teman pastor, ada yang mati dengan menyimpan banyak simpanan di rekening. Banyak. Tapi ternyata setelah dia mati, kan tidak ada gunanya untuk kita yang mati. Mungkin orang tertentu yang cepat yang mengamankan. Tapi kalau kita berbagi dengan banyak orang saat kita masih hidup, kita mati, orang itu pasti akan mendoakan kita, setidak-tidaknya pergi bakar lilin di kubur. Buah dari cinta. Jadi dengan apa yang di-sharingkan oleh Pak Sutri Puryasyo, juga sepintas dari yang saya sharingkan ini, itu baik untuk membangkitkan kembali kesadaran kita. Untuk apa kita berpasangan? Untuk apa kita mencinta? Kita terlalu banyak memakai waktu untuk memikirkan hal-hal lain yang tidak terlalu penting dan tidak perlu. Tapi kita lupa memikirkan hal-hal sensitif yang kadang-kadang kita berpikir, itu tidak penting, itu tabu, tidak perlu dibicarakan, padahal itu penting untuk kita mengantisipasi. Termasuk masalah-masalah seks tadi seperti yang diceritakan untuk kamu para Pak Sutri. Juga bicara tentang waktu yang kita tidak pernah tahu akan terjadi dengan diri dan hidup kita. Kadang orang selalu mengeluh begini, ayo ikut kegiatan itu, masalah kerja Romo. Loh, coba kamu hitung. Misalnya ikut ME ini kan, potong kerja Romo, ada bayar lagi. Saya bilang gini, coba kamu hitung, berapa sih uang yang kamu bayar ikut weekend ME dengan kamu harus membayar pertengkaran yang ada di dalam keluarga? Coba hitung. Apa artinya uang 1,5 juta misalnya, tapi untuk membangun kamu punya keluarga, daripada kamu hitung terlalu banyak, belum tentu besok kamu masih bisa hidup.
atau hidup dalam kondisi tidak pernah bahagia. Untuk apa? Jadi dengan cerita-cerita dan pengalaman tadi, hal-hal yang sensitif, mengajak para pasutri, mari berpikir dari sekarang. Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang. Jadi pikirkan hal-hal yang sensitif itu untuk kamu makin mencintai seperti Pasutri Puryasyo. Mereka berani menceritakan ini untuk mereka makin mencintai, bukan membuat mereka saling membenci. Maka saya rasa ketika mereka berani mengungkapkan hal seperti ini, mereka melalui dengan proses seperti ini. Ada gejolak batin, ditulis. Lalu berbagi perasaan itu dalam menukar apa yang ditulis dalam surat cinta. Setelah itu mereka perlu saling meneguhkan ketika sudah membaca, persis seperti yang mereka sharingkan. Nah, inilah irama kehidupan kita berpasutri. Dan itulah maksud kita datang ke tempat ini. Jadi yang dimaksudkan dengan menulis itu adalah membuat dalam kata-kata perasaan yang ada di dalam hati kita. Karena kadang-kadang kita tidak mampu mengungkapkan karena tidak tega. Tapi ketika kita menulis, kita masih berani untuk mengungkapkan. Kita juga berpikir apakah nanti ketika dia baca, dia bisa menerima. Untuk itulah lagu Sentuh Hati tadi itu, Bapa sentuh hatiku. Kemudian menukar. Jadi kembali ke motivasinya apa? Kalau motivasinya untuk makin saling mencintai, pasti Tuhan merestui. Kalau motifnya untuk saling membenci, Tuhan pasti tidak merestui. Jadi surat cinta adalah suatu hadiah yang istimewa karena berisi ungkapan-ungkapan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa atau yang verbal langsung. Dan ingatkan, beri surat cinta itu sebagai hadiah cinta, ekspresi cinta dengan kelemah lembutan, hormat dan ucapan terima kasih. Dan tambah satu, dengan doa supaya roh Tuhan bekerja. Ingat, kasih itu buah pertama dari Roh Kudus. Kita tidak bisa bicara kasih kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Saya Romo juga begitu. Ada orang yang menyakiti, melukai, tapi kan itu umat saya juga. Dia datang, dia minta sakramen, harus tetap saya layani walaupun pernah menyakiti saya. Karena hanya kasih roh yang bisa bekerja untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Demikian juga kamu dalam hidup berpasutri. Ada hal yang mungkin sangat sensitif yang tidak mungkin bisa dilakukan dan didengar oleh pasangan. Untuk apa kamu punya Roh Kudus? Itu. Kemudian mendialogkan, menulis, menukar, setelah itu membaca, merenungkan, lalu bersama-sama mendialogkan apa yang sudah dibaca dalam tulisan. Jadi berdialoglah hanya pada satu perasaan saja dari sudut cinta Anda, agar waktu didedikasikan untuk mengalami perasaan secara mendalam. Tidak perlu membias ke hal-hal lain, ke persoalan-persoalan lain, ke masalah-masalah lain, tapi ke perasaan yang sudah ditulis. Penerimaan pasangan dengan perasaannya adalah kunci. Jadi penerimaan pasangan dengan perasaannya adalah kunci. Ini berjalan seperti dua sisi mata uang nih. Pasangan dan perasaannya, bukan pasangan saja, lupa perasaannya. Karena seringkali kita gitu, waktu kita butuh kita cari pasangan kita, tapi waktu dia punya perasaan kita lupa. Orang yang kita pakai perasaannya kita tidak hargai. Padahal dua-duanya harus kita menghargai pasangan karena kita menghargai perasaannya. Sama seperti pasangan kita, ketika kita merasa membutuhkan sesuatu, dia menghargai. Maka giliran dia membutuhkan sesuatu, kita perlu menghargai juga perasaannya. Jangan hanya perasaan kita sejetok yang mau diterima dan dimengerti. Itu bukan pasangan namanya, bukan dialog tapi monolog. Kemudian berusahalah sensitif pada perasaan pasangan Anda. Ini berusahalah sensitif pada perasaan Anda. Jangan ideologis terhadap pasangan. Karena kalau sudah ideologi pakai otak sudah. Kita tidak bisa mengerti perasaan pakai otak. Kemudian ingat bahwa apapun perasaan yang Anda dialogkan itu tidak benar ataupun salah. Ini bukan masalah itu perasaan benar atau tidak, bukan. Perasaan itu sesuatu yang harus dihargai. Karena itu bukan bicara kebenaran. Maka pada tahap berikut para pasutri diminta untuk melakukan hal seperti
yang sudah dilakukan oleh Pasutri Puryasio, berani menemukan hal-hal sensitif dalam hidup kepasutrianmu, coba menulis, menukar, dan mendialogkannya. Bagaimana prosesnya? Nanti para pasutri ini bisa membantu untuk memfasilitasi. Ada handout ya? Ada. Siapakah aku ini Tuhan? Pernah bertanya begitu kepada Tuhan dalam doa? Atau karena lagu ini saja baru menyadari bahwa pertanyaan itu penting? Seandainya kita coba membayangkan, kita bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Dan Tuhan memberikan jawaban, kira-kira jawaban seperti apa yang kamu harapkan Tuhan berikan? Jangan ingat lagu, tapi kita membayangkan dari kepercayaan atau iman kita, kira-kira Tuhan jawab bagaimana ketika kita tanya di hadapannya, Tuhan, siapakah saya ini? Apa jawabnya? Anakku. Berarti Tuhan itu tampil sebagai seorang bapak, ya. Kalau anak, bagus juga jawaban itu. Lalu apakah kita sadar bahwa kita betul anaknya Tuhan ketika Tuhan sudah menjawab begitu? Pertanyaan selanjutnya, di mana anak yang bisa hidup tanpa bapak atau mama? Kalau kita adalah anak Tuhan, maka kita percaya bahwa kita tidak bisa hidup kalau tidak ada Tuhan yang menjadi Bapa. Nah, inilah yang kita mau gumuli sekarang. Bagaimana kita melihat hidup perkawinan itu sebagai anugerah dari Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau dalam gereja kita sering kalau menikah, pasti bacaan yang salah satu yang sering dipakai itu tentang hidup dalam kasih. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Terus kemudian ada bacaan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Lalu dalam konteks hidup bersama istri, kita percaya bahwa bukan Kirno yang memilih Debbie jadi istri, tetapi Tuhan yang memilih Debbie bagi Kirno untuk menjadi istri. Sebaliknya, bukan Debbie yang memilih Kirno menjadi suami, tapi Tuhan yang memilih Kirno bagi Debbie untuk menjadi suami. Maka perkawinan kita percaya sebagai kehendak Allah. Nah, dari kemarin kita banyak berbicara tentang diri kita sendiri, mulai dari aku, perasaanku, siapakah aku, kemudian kita keluar ke pribadi orang lain, ke diri pasangan itu dengan subjek kami, aku dan pasanganku. Dan kita sudah menyentuh banyak hal terkait hidup bersama, mulai dari kita menikah karena apa, punya obsesi apa, punya harapan apa, lalu dalam kenyataan kadang terpenuhi harapan itu, kadang tidak terpenuhi, lalu menciptakan masa romans dan masa suram dalam hidup perkawinan. Kemudian kita juga diajak untuk masuk ke hal yang paling sensitif, mengungkapkan perasaan yang tidak mungkin dapat kita ungkapkan dengan kemampuan manusiawi. Dan untuk itu kita butuh Tuhan membantu kita mendengar dengan hati. Dan dalam lagu tadi kita minta Tuhan, Bapa sentuh hatiku. Kalau kita sudah membiarkan Tuhan sentuh hati kita, itu kan secara logik mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa mempertahankan dan memelihara hidup perkawinan tanpa Tuhan hidup di dalamnya. Nah, sekarang setelah kita sampai ke bidang-bidang yang paling sulit untuk diungkapkan dalam hidup perkawinan, tentu kita sampai pada titik mentok. Kita tidak tahu kita mau buat apa lagi ketika kita menemui situasi batas. Nah, pada saat itulah kita disadarkan bahwa ternyata menikah bukanlah pilihan kita. Pasangan boleh kita yang pilih, tapi menikah itu pilihan Allah. Apalagi kalau kita kembali ke kisah penciptaan awal, ketika manusia sudah diciptakan dalam bentuk Adam, Tuhan melihat tidak baik ini kalau Adam hidup sendiri. Maka Tuhan menciptakan penolong yang lain bernama Hawa. Maka sebenarnya panggilan untuk menjadi suami istri itu pilihan Tuhan. Kita hanya menjalani seperti Adam dan Hawa, itu Tuhan yang kasih itu Hawa bagi Tuhan. Makanya tadi kembali ke cerita tadi, bukan Kirno yang memilih Debbie, tapi Tuhan yang memilih Debbie bagi Kirno dan sebaliknya. Jadi sekarang kita coba melihat lebih
selama ini kita melihat ke dalam diri, ke dalam pasangan. Sekarang kita coba lihat dalam hubungan dengan yang di atas sebagai pemilik kehidupan dan yang akan kepadanya kita kembali. Bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup perkawinan dan bagaimana kita melihat bahwa hidup perkawinan yang kita jalani adalah panggilan dan perutusan Allah. Kita akan mendengarkan bagaimana Kino Dewi mengungkapkan pengalaman bagaimana pentingnya melibatkan Tuhan dalam hidup perkawinan dan bagaimana mereka melihat hidup perkawinan itu sebagai anugerah Allah. Sebelum kita mendengar sharing dari mereka, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gambar dan rupa-Mu, dan Engkau telah menganugerahkan suami istri sebagai teman perjalanan hidup untuk mengalami kasih-Mu di dunia. Di hadapan kami terdapat para pasutri yang sudah percaya bahwa mereka lah yang telah memanggil dan mengutus, bahwa Engkau lah yang telah memanggil dan mengutus mereka untuk menjalani hidup perkawinan. Mereka menyadari bahwa ini adalah anugerah-Mu dan mereka berharap agar Engkau selalu hadir untuk menemani mereka dalam perjalanan hidup perkawinan mereka, untuk merawat cinta, untuk berani mengungkapkan hal-hal yang mungkin tak mampu mereka ungkapkan secara manusiawi. Tapi dengan bantuan-Mu mereka mampu melaksanakannya dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Kino Dewi melanjutkan. Dengan kita memperkenankan Tuhan terlibat dalam hidup berkeluarga, berarti kita mau supaya pasutri kita berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Memang awalnya rasa manusiawi yang muncul dan keinginan manusiawi yang muncul. Anda menikah dan menjalani hidup sebagai suami istri itu perasaan manusiawi dan kebutuhan manusiawi. Tetapi ketika kita menjalani dan percaya bahwa kita menjadi manusia karena rencana dan kehendak Allah, maka dalam perjalanan kita harus makin merasakan dan menemukan ternyata Tuhan yang berkehendak untuk kita mengambil jalan seperti itu. Memang sangat diharapkan ketika kita pacaran jangan lupa berdoa supaya Tuhan menuntun perjalanan cinta kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan sebenarnya Tuhan sudah menitipkan malaikat Rafael itu sebagai malaikat yang menjaga dan memelihara orang mencari jodoh yang tepat supaya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian menyadari kehadiran Allah itu penting untuk mengarahkan hidup kita itu di jalan yang mana. Contoh, seperti saya sendiri ketika saya mau masuk seminari bukan karena saya mau jadi imam yang saya sudah ceritakan itu, tapi saya mau masuk seminari supaya menjadi orang yang lebih berkualitas dari teman-teman lain, itu saja. Tapi ketika sudah di dalam, kita coba merenungkan pilihan itu dalam konteks kehendak Tuhan, maka kita biarkan Tuhan ikut bekerja. Hasilnya ketika saya ceritakan bahwa saya dapat nilai 2 matematika dan harusnya keluar dari seminari, tapi karena ini jalan Tuhan, Tuhan kasih jalan juga, akhirnya saya selamat. Demikian juga ketika masuk Keuskupan Denpasar, kan kita dibuat pilihan mau masuk ke keuskupan mana untuk melanjutkan. Jadi saya memilih ke Denpasar karena pertimbangan yang saya ungkapkan, tapi selanjutnya saya membiarkan Tuhan, maunya Tuhan itu apa. Dan ketika saya sudah memasukkan lamaran ke Denpasar, waktu itu agak sulit diterima, tapi saya waktu itu diterima. Setelah diterima, sebelum masuk seminari, saya sakit berat, mau mati. Dan orang tidak berpikir saya masih hidup dan melanjutkan studi. Tapi hidup juga. Lalu lanjut ke frater, dan sampai sekarang saya jadi imam. Jadi awalnya memang itu adalah pilihan kita karena kebutuhan manusiawi, mungkin karena pengaruh role model, idola atau tokoh-tokoh tertentu. Kayak kita menikah kan pasti kita punya model gitu, punya selera, punya kemauan. Tapi setelah kita memutuskan, mari kita membiarkan kehendak Allah terjadi supaya Tuhan itu menuntun ke jalan yang benar. Dan ketika tadi Pasutri Kirno Dewi bercerita tentang kesatuan, intimitas, dan tanggung jawab, yang dimaksudkan adalah menjaga kesatuan kita sebagai bentuk kesatuan dengan Allah. Jadi menjaga kesatuan kita sebagai bentuk kesatuan dengan Allah. Kenapa? Waktu kita menikah, Tuhan bilang apa? Kamu bukan lagi 2, tapi 1. 1 tidak sama dengan seragam.
Karena kamu yang menikah tetap punya karakter yang berbeda dan tingkah laku yang berbeda. Tidak mungkin kamu menikah dengan pasangan yang seragam. Seperti yang saya tadi bilang, tidak mungkin kamu punya karakter sama, tingkah laku sama. Pasti berbeda. Karena Tuhan lebih tahu perbedaan itu, makanya kamu dipersatukan. Jadi awalnya pilihan kita, tapi kemudian dalam iman kita melihat itu pilihan Allah. Sehingga Tuhan bilang, ya karena kamu datang ke saya dalam sakramen perkawinan, saya bilang, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kamu itu bukan lagi dua, tapi satu. Itu kata Tuhan. Jadi kesatuan kita dengan suami istri itu sebagai pancaran kesatuan kita dengan Tuhan. Artinya, ada pasutri yang rajin berdoa tapi cuek dengan pasangan. Bukan itu maksudnya Anda berdoa. Biar kau rajin-rajin berdoa sampai lutut bengkok, tapi kalau tidak menghargai pasangan, percuma itu doa, Tuhan tidak dengar. Sebaliknya, kamu juga bekerja sampai lutut peot dan tidak doa, tidak misa, tidak jalan salib. Tapi kalau Tuhan bilang, kau sekarang ini saya mau cabut nyawamu, mau apa dengan semuanya itu? Makanya orang bilang menjalani hidup perkawinan itu dengan ora et labora, bekerja sambil berdoa atau berdoa sambil kerja. Jadi itu yang dimaksudkan dengan unitas, kesatuan. Kemudian intimitas itu, yang pertama sering kita pahami itu hubungan intim antara relasi suami istri. Memang benar. Tapi kami yang imam juga bisa membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tadi intim itu sudah diberikan definisi, terbuka untuk mencintai dan dicintai. Dan kalau misalnya saya untuk mempertahankan dan memelihara imamat, menciptakan relasi yang intim dengan Tuhan, artinya saya membuka hati untuk mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan supaya aman. Gitu juga kamu. Jadi tadi saya bilang, entah menikah atau ditabiskan menjadi imam, sama kita punya sakramen pelayanan namanya, untuk melayani satu sama lain. Tapi ingat, yang paling utama adalah kita mengekspresikan keintiman dengan pasangan sebagai bentuk keintiman kita dengan Tuhan. Makanya kita nyanyi tadi, kita itu biji mata Tuhan. Bayangkan itu saja. Kemudian ada tanggung jawab nih. Tanggung jawab ini lebih penekanan pada aspek kemanusiaan kita sebagai rasa kita berbalas budi gitu, berbalas kasih. Kalau Tuhan sudah mengasihi dan memelihara kita dalam hidup perkawinan, dalam suka duka, untuk malang sehat sakit dan berdosa, kan kalau kita berdosa pun Tuhan tetap sayang kita sebagai pasutri. Kadang-kadang kita pasutri yang tidak saling menyayangi kalau sudah terjebak dalam dosa. Nah gitu kan, kalau sudah salah satu pasangan menyakitkan atau berbuat salah, itu dengan sendirinya kasih kita luntur karena sudah dinodai, dilukai atau dikhianati. Tapi Tuhan tidak pernah luntur kasihnya. Bahkan ketika makin kita berdosa, makin Tuhan cinta dan sayang dengan kita. Cuman yang kita perlu buka hati kembali kepada Tuhan. Makanya ada masa tobat. Jadi pada pasutri kalau selama ini belum bertobat, sekarang masa tobat, bertobat sudah. Bertobat untuk percaya bahwa kamu menikah karena Tuhan menghendaki. Itu saja. Dan kamu memelihara relasi intim dengan pasangan sebagai ekspresi relasi intim dengan Tuhan. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan, dan akhirnya pengalaman yang saya ceritakan kiranya membantu kita untuk memahami bahwa segala sesuatu mulanya biasa saja dan sangat manusiawi. Tapi dalam perjalanan, karena kita percaya dengan Tuhan yang menciptakan dan menganugerahkan perkawinan kepada kita, jalanilah dengan membiarkan kehendak Tuhan terjadi, atau yang sering dengan istilah Deus Providebit, Allah yang menyelenggarakan. Kita coba melihat teks dari Kejadian bab 2 ayat 24 sampai 25 untuk memaknai kembali kesatuan kepasutrian kita dalam rencana dan kehendak Allah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ingat, bersatu dengan istrinya, bukan bersetubuh dengan istrinya. Beda ya. Bersetubuh itu salah satu dari ekspresi kesatuan. Tetapi ingat, kamu bersetubuh karena ada perasaan. Mungkin perasaan ingin, tapi kalau kamu melakukan itu sebagai perasaan cinta, maka lahirlah buah cinta bernama anak.
Jadi bukan buah nafsu kan, buah cinta. Walaupun secara manusiawi mungkin karena kita pingin, tapi kemudian kita percaya bahwa kita boleh bersetubuh. Kalau Tuhan tidak menghendaki, belum tentu jadi anak kan. Benar kan? Ya, disitulah kita tahu kita memang melakukan secara manusiawi, tapi kalau kita percaya Tuhan yang menghendaki, nanti Tuhan memberikan kita anak sebagai anugerah buah cinta. Jadi meninggalkan ayah, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Padahal memang aslinya satu daging atau tidak? Daging itu kan istilahnya campuran tambahan. Tapi aslinya apa? Tulang. Inilah tulang dari tulangku. Kan itu tulang rusuk Adam yang diambil untuk membentuk perempuan bernama Hawa. Kemudian tulang itu dibalut dengan daging. Bukan daging yang lebih penting, tetapi tulang. Makanya kemudian kita pakai istilah istri itu tulang rusuk, suami itu tulang punggung. Jadi penopangnya pada tulang, bukan pada isinya. Maka percuma kita punya isi banyak tapi tulang tidak kuat. Kemudian mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah ini penting. Ketika mereka telanjang, mereka tidak merasa malu, itu karena apa? Karena mereka melihat itu adalah hasil buah cinta Allah yang indah. Mereka lebih melihat itu sebagai keindahan. Tetapi ada kelanjutannya nih Kak. Oh, cukup. Kenapa mereka malu setelah mereka menemukan dirinya telanjang? Kenapa? Kamu tahu? Mau tahu? Atau tidak mau tahu? Karena dosa sudah masuk di hati mereka. Ketika setan sudah masuk di hati mereka. Ketika setan sudah masuk, setan itulah yang membingkai penglihatan mereka sehingga melihat telanjang itu sebagai sesuatu yang memalukan. Jadi ketika Tuhan yang bekerja di hati mereka, telanjang itu tidak memalukan, kan itu indah. Tapi karena setan yang melihat, maka malu. Kan setelah iblis datang merayu Hawa dengan mengatakan, itu Tuhan itu kan bohongin kamu. Karena Tuhan bilang apa? Kamu boleh makan apa saja buah yang ada di dalam taman Firdaus, tapi satu buah dari pohon itu tidak boleh kamu makan. Tiba-tiba ular datang. Dia bilang, Hawa, itu Tuhan tipu kamu. Tuhan tuh bilang begitu karena itu buahnya enak. Coba kamu tes, pasti enak. Nah, seperti cerita-cerita pengalaman tadi, ya Hawa ini selunduk bersama setan pergi makan itu buah tanpa kasih tahu Adam. Tiba-tiba dia datang bawa Adam itu makan. Ya namanya laki-laki dimasakin apa makan kan? Dia tidak tahu ini dari mana prosesnya, dia tahu makan saja. Tapi setelah dia makan ditegur oleh Tuhan. Kenapa itu kamu makan itu buah? Kan saya sudah larang. Terus Adam bilang apa? Itu perempuan yang Tuhan beri itu yang kasih saya makan. Lalu begitu Tuhan tanya Hawa, dia bilang apa? Itu setan yang suruh saya makan, ular. Jadi kita kalau sudah salah, yang terjadi tidak berani mengakui kesalahan, tapi melemparkan kesalahan. Kan sering terjadi. Kalau ada masalah dalam keluarga, paling aman itu adalah cuci tangan, mencari kesalahan atau melemparkan kesalahan kepada orang, walaupun sebenarnya kita yang salah. Kalau cepat-cepat mengaku saya salah, kan apa susahnya? Kan tidak dihukum juga. Jadi inilah makna dari membiarkan dan melihat hidup perkawinan itu sebagai kehendak Allah. Dan kita tahu dari sejarah pertama, ketika Adam dan Hawa menjadi suami istri, itu karena keprihatinan dan perhatian Allah agar Adam tidak hidup sendiri. Tuhan tuh kasihan kamu lihat hidup sendiri, makanya Tuhan kasih pasangan. Kecuali kami romo, Tuhan tidak kasihan lihat kami sendiri. Jadi karena paling utama itu masalah hati. Jadi kita melihat kehendak Allah dalam hidup perkawinan itu sangat membantu mengatasi kelemahan, kerapuhan dan ketakberdayaan manusiawi kita untuk memelihara cinta dalam hidup perkawinan.
Silakan Pak Sutri Kiro Dewi melanjutkan. Oke. Bicara tentang kasih Allah untuk Pak Sutri juga sudah tercatat di kitab suci. Itu dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Oke, ini dia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ini diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka mencintai pasangan adalah bentuk konkret dari mencintai Allah. Tidak tega kan kalau kita tidak mau mengkhianati Allah seperti Yudas, jangan mengkhianati pasangan. Kira-kira begitu logikanya. Kalau kita tidak mau menjual Tuhan dengan uang seperti Yudas, jangan menjual pasangan demi uang. Benar tuh? Enggak. Jangan menjual uang demi pasangan atau menjual pasangan demi uang. Tapi bisa juga ada, tergantung kebutuhan ekonomi dan cara paham tentang melihat pasangan itu sebagai citra Allah atau sebagai jualan. Ada juga kan? Tapi jadi rahasia umum yang gitu-gitu. Tapi untuk kita paling penting adalah jangan mengkhianati pasangan, karena ketika kita mengkhianati pasangan sebagai gambar dan rupa Allah, maka pada saat itu kita sedang mengkhianati Tuhan. Percuma kita berdoa, percuma kita aktif di gereja kalau tidak pernah menghargai pasangan. Kira-kira gitu konkretnya ya. Makanya saya rasa benar juga ketika Romo Martanto di Monang Maning meminta, dalam tanda kutip memaksa, para prodiakon itu ikut ME. Iya. Karena bagaimana kita bagi hosti ketika kita sering bertengkar dan tidak akur dengan pasangan? Benar itu. Bukan karena Romo Tantonya distrik, tapi karena melihat keluhuran ini, bahwa perlakuan kepada pasangan adalah ekspresi sikap, ekspresi iman kita kepada Tuhan. Oke. Mungkin Pak Sutri Kino Dewi punya pengalaman untuk diseringkan tentang bagaimana Allah mengasihi hidup ke Pak Sutrian. Ya. Ada 3 hal yang mengekspresikan kekuatan perkawinan dari yang dikehendaki Allah. Coba mundur lagi sedikit dia punya PowerPoint ini. Tadi ada 3 hal itu: keintiman, kemesraan, dan kesuciannya. Coba lagi. Ya, sebelum ini terus. Ya, situ. Kesucian Pak Sutri. Nah, kesucian Pak Sutri. Pasangan suami istri diundang untuk menjadi kudus dalam semua aspek relasi mereka. Salah satu hal kenapa perlu ada imam kalau ME itu untuk bicara ini, kekudusan. Dalam semua aspek relasi, terutama kesetiaan, bermesraan, saling terbuka. Sama saja prinsipnya. Kita setia dalam iman kepada Allah. Kalau tidak setia kepada pasangan, itu iman yang rapuh. Jadi kalau kita setia kepada Allah, buktikan itu dengan kesetiaan kepada pasangan, karena pasangan kita adalah tanda kasih Allah. Kemudian bermesraan. Tadi Pak Sutri Kiro Dewi mengungkapkan pengalaman bagaimana mereka tidak malu dan tidak takut bermesraan. Memang itu istrinya dan suaminya kok. Ke gereja jalan bersama, bergandengan tangan, habis misa berdoa bersama. Dan ini penting dan perlu, Bapak Ibu. Kita hidup di zaman era milenial ini, manusia bertaburan dari mana-mana. Apalagi kamu di kota, kan belum tentu kamu kenal ini umat dari paroki saya atau dari paroki mana. Masalahnya kalau Anda masih tampil kinclong,
sebenarnya sudah punya suami dan punya anak, tapi ke gereja jalan sendiri, siapa tahu ada tamu yang melihat adat menarik. Ya, siapa tahu kan semua bermula dari biasa-biasa saja. Saya selalu bilang di paroki untuk yang masih muda-muda, jangan cenderung ke gereja sendiri. Saya kadang guyonin mereka, pura-pura kalau mereka jalan sendiri, kamu sudah nikah atau belum? Kalau saya tahu dia sudah nikah dan sudah punya anak. Padahal saya hanya mau menggelitik begitu untuk mengatakan bahwa kalau tahu sudah punya pasangan, jalan itu dengan pasangan. Nanti tiba-tiba ada tamu yang datang kerja di sini, lihat di sini, ketemu di gereja, lihat kau jalan sendiri, tampaknya menarik, lalu minta nomor, mulai berkenalan, bahaya juga. Tapi orang berpikir begini, ngapain gitu, kita bukan lagi senang main sinetron, perlu pegang-pegang tangan ke gereja, orang tahu kita suami, Tuhan tahu kita suami istri. Justru karena Tuhan tahu, makanya Tuhan mau kamu biarkan orang lain juga tahu, karena Tuhan itu tidak pernah merebut pasanganmu. Ya, Tuhan tahu, makanya dia tidak merebut. Tapi manusia walaupun sudah tahu, dia bisa merebut. Makanya bermesraan di depan publik itu perlu. Kalau kami dari timur itu susah sekali bermesraan di depan publik. Apalagi pasti ada mimpi buruk kalau sampai bermesraan ya. Dulu. Oh, dia karena sudah ikut MA, dia sudah mulai pikir. Sudah sadar. Soalnya saya pernah mendapat pengakuan dari teman kelas saya waktu saya SMA. Dia bilang gini, Romo, kesulitan terbesar punya pasangan orang Manggarai atau orang Flores itu tidak bisa romantis dan tidak bisa bermesraan. Tapi walaupun hatinya emas. Ya, saya dalam satu sisi saya rasa baik juga natural seperti itu. Yang penting kan hatinya emas. Daripada nanti di depan orang kita pura-pura bermesraan intim, padahal di belakang kita simpan banyak juga. Jadi paling penting memang bermesraan itu perlu sebagai ekspresi kedekatan kita dan keintiman kita dengan Tuhan itu. Masa kamu tidak senang kalau pasangan itu gambar dan rupa Allah, lalu kamu ke gereja jalan berdampingan dengan Allah? Kalau menganggap dia istri, ya tidak akan pernah kamu menjumpai Allah kalau ke gereja. Tapi melihat dia sebagai titipan Allah, untuk kamu berjumpa dengan Allah yang ada di samping sebagai pasangan, kan mantap juga. Apalagi sampai di dalam kamu berdoa bersama-sama. Yesus bilang apa? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Kamu sudah tahu punya suami, punya istri, punya anak, masih juga duduk lain-lain, jalan lain-lain, pakai motor lain-lain, di jalan bocong orang. Jadi penting bermesraan. Kemudian saling terbuka. Kalau kita bicara keintiman kan tadi kan artinya keterbukaan untuk mencintai dan dicintai. Kayak keterbukaan ini penting, tapi tidak saling buka-bukaan kan. Yang diminta itu keterbukaan, itu sebagai sebuah sifat atau karakter. Kalau buka-bukaan kan lain lagi ceritanya. Jadi perlu saling terbuka, dan itulah kesucian pasutri. Seperti cerita Kino Dewi, bagaimana mereka terbuka satu sama lain yang menciptakan rasa pingin untuk bermesraan. Saya rasa di situ kuncinya. Kalau kita tidak terbuka, kita tidak akan pingin bermesraan. Jangan sampai kepinginan lain jauh lebih besar daripada pingin bermesraan kan? Padahal itu kebutuhan psikologis terbesar itu. Karena kalau bermesraan kan ada manja dan ada memanjakan dan dimanjakan. Itulah kerinduan terbesar para istri dari orang-orang Flores ya. Pingin dimanjakan, diromantisin, tapi tidak ada. Maunya to the point semua mereka. Tapi nggak apa-apa, kembali ke hati. Yang penting hati tulus dan suci. Lakukan apapun yang kamu mau dengan percaya bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Jangan juga kita buat sembunyi-sembunyi karena pikir Tuhan tidak melihat. Tuhan ini kan tidak pernah tidur, dia lihat semua tuh. Jadi ini beberapa hal yang mengajak kita untuk melihat kehendak Tuhan, untuk juga menyucikan perkawinan kita. Dan ketika kita mengangkat hubungan kita dalam sakramen, itu adalah proses penyucian relasi cinta kita dalam kasih Tuhan. Dan perlu memang menyucikan perkawinan karena tidak ada perkawinan yang tidak berdosa. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, Anda menikah karena percaya ada Tuhan. Dan lebih bersyukur lagi, Anda percaya kepada Tuhan dan Anda mengukuhkan dan menyucikan ikatan cinta itu dalam sakramen perkawinan atau di gereja. Tidak ada di luar gereja yang melihat perkawinan itu sakral dan suci.
hal yang kemudian kenapa perkawinan Kristen atau Katolik itu tidak terceraikan, kemudian satu sampai mati, monogam dan tidak terceraikan, karena memandang itu suci. Saya selalu bilang begini kepada pengacara Katolik yang urus perceraian orang di sipil, orang Katolik, kamu itu berdosa itu. Kenapa? Kamu orang Katolik, kamu tahu waktu orang ini menikah, janjinya Tuhan bilang apa? Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tiba-tiba gara-gara kau jadi pengacara, cari uang, kau buat surat cerai untuk orang Katolik yang mau cerai. Sebenarnya kalau kita pikir sampai ke sana, itu kita sudah merampas hak Tuhan. Karena dalam ajaran gereja Katolik hanya ada dua hal yang membuat bukan perceraian, pembatalan perkawinan. Satu, mandul. Dua, pasangan mati. Itu saja. Tapi sekarang kan banyak kasus perceraian yang dirujuk ke tribunal nih, padahal sudah ada anak, sudah menikmati semua, tiba-tiba rasa tidak cocok. Kenapa? Karena tidak melihat kehendak Allah dalam hidup perkawinan, yang dilihat adalah kehendak saya. Itu beberapa tambahan yang bisa saya bagikan untuk meneguhkan sharing-sharing dari para pasutri tadi dan bisa menginspirasi kita. Selanjutnya, apa yang harus kamu buat terkait dengan apa yang sudah kamu dapatkan? Silakan Pasutri Kirno Dewi melanjutkan. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, terus oke, itu lagu yang menggambarkan keintiman. Intiman kan tadi berarti sikap yang terbuka untuk mencintai dan dicintai. Ya, kalau sudah bilang terbuka itu berarti buka-bukaan, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Istilahnya bukan telanjang secara fisik, tapi telanjang secara jiwa. Tidak ada lagi yang tersisa di dalam perasaan, diberikan habis. Tapi kita awal-awal sudah mengatakan setiap pilihan mengandung resiko, setiap keputusan butuh tanggung jawab. Maka ketika kita membuat pilihan untuk mengungkapkan perasaan kita sampai sedalam-dalamnya dan dari hati yang terdalam, untuk orang yang biasa mungkin gak apa-apa. Tapi untuk orang yang baru mulai mencoba untuk mengungkapkan apa yang terdalam yang selama ini disembunyikan, itu seperti angin puting beliung yang menghempas jiwa. Pasti tidak mudah itu, karena harus melawan dengan kebiasaan yang tidak biasa untuk menyampaikan hal itu. Tapi ketika kita merasa seperti diterpa badai karena harus mengungkapkan hal yang selama ini kita sembunyikan atau tidak berani kita ungkapkan, apa kekuatan yang membuat kita tetap berani? Ya, jawabannya apa yang sudah kita bicarakan tadi, percaya bahwa pilihan itu kehendak Allah. Biarkan Allah menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Satu hal yang pasti, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghendaki kita binasa dan hancur. Apapun bentuk badai kehidupan pernikahan, Tuhan tidak menghendaki kita hancur. Yang menghendaki itu ketika kita tidak melibatkan Tuhan, pasti kita hancur. Contoh, ketika Petrus dan kawan-kawan melintasi laut, tiba-tiba ada badai yang menerpa, angin kencang. Mereka semua kalang kabut. Yesus pura-pura tidur di buritan. Lalu mereka bilang apa? Yesus bangun kau. Bagaimana nih Yesus ini? Tidak tahu ini angin kencang. Ya, rasa-rasanya Tuhan yang kirim itu angin untuk mencobai mereka. Lalu Yesus bilang apa? Tidak usah takut, saya bisa perintahkan kau ini. Lalu Yesus bilang, tenanglah. Danau diam, angin diam, gelombang diam. Nah, pernahkah kalau kita mengalami kegoncangan jiwa, merasa hidup kita itu diterpa badai, juga termasuk saat kita harus mengungkapkan perasaan-perasaan yang sensitif seperti tadi, apakah kita ingat bahwa di saat itu juga Yesus datang untuk mengatakan kepada kita, Robert, jangan takut, aku ini. Walaupun kau takut kepada istrimu, kau jangan takut, karena istrimu adalah bentuk konkret dari kehadiran Bapa yang mengutus aku. Tenanglah, itu sih. Sangat sederhana. Makanya jangan paksa kehendak untuk hal-hal yang mungkin bagi kita mustahil kita lakukan. Nah, inilah yang coba kita dalami sekarang.
untuk mencoba risiko apa yang akan terjadi ketika kita harus berdialog atau mengkomunikasikan perasaan-perasaan yang agak sensitif itu, atau mungkin yang sangat berat untuk kita sampaikan. Seberat apapun salib, Tuhan tidak pernah membiarkan kita memikul sendiri. Yang penting berlari padanya. Atau dalam bahasa Santo Paulus begini, segala perkara ku tanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku, termasuk perkara cinta. Perkara cinta itu tidak mudah. Kalau mau tahu caranya, ingat lagu perkara cinta. Perkara cinta, beta cinta, oh sayang paling sayang, mau bikin apa? Bikin sudah itu. Apa saja yang kamu mau. Karena perkara cinta memang begitu. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hambatan yang bakal terjadi untuk kita harus menanggung risiko dari keberanian memulai mendialogkan perasaan kita. Nanti lebih detail dan konkretnya kita akan mendengar sharing dari Pak Sutri Hasta. Di grup tadi saya lihat mereka sudah memperkenalkan diri kalau nama mereka diganti. Nanti kalau ada yang minta pertanggungjawaban, suruh saja ke negara. Saya akan menjelaskan kenapa saya menggantikan nama itu. Mengganti nama tidak apa-apa, yang penting jangan mengganti pribadi dan perasaan kan. Oke, hambatan pertama, ketika ada rasa takut kehilangan identitas atau takut terlihat bodoh, aku menahan diri. Daripada dengan saya menyampaikan hal itu, bodoh sekali rasanya. Atau seperti memperkosa diri saya. Kalau perasaan itu yang muncul, berarti memang tidak akan pernah berani kita bercerita. Tapi ini masuk hambatan yang membuat kita kembali ke prinsip tadi. Segala perkara ku tanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi kalau berat, minta Tuhan dulu. Ayo Tuhan bantu, berat ini, tolong bantu saya supaya saya sampaikan ini, istri saya bisa mengerti dan memahami. Nah, pasti bisa. Karena sehebat apapun badai, kecil sekali di mata Tuhan. Yang kedua, jika ada rasa takut membuat janji karena mungkin tidak dapat memenuhinya, aku menahan diri. Mungkin kita takut mengulangi lagi. Berapa hari lalu, nanti kalau bisa lihat di YouTube saya berkhotbah tentang kapok dan tobat. Tahu nggak perbedaan antara kapok dan tobat? Tidak tahu kan? Makanya saya kasih tahu sekarang. Mungkin cuma saya saja yang tahu untuk menjelaskan. Kapok itu kita tidak melakukan sesuatu karena kita tidak mau terjebak dalam hal itu lagi. Makanya saya kapok. Saya kapok lagi pergi ke situ. Pokoknya saya tidak mau. Nanti saya begini lagi. Tapi kalau tobat tidak sama dengan kapok. Tobat itu kita berusaha untuk mengakui kesalahan itu, walau kemudian kita akan jatuh lagi ke dalam kesalahan itu. Jadi tidak akan pernah kapok, karena ketika kita bertobat dengan mengakui dosa, nanti kita akan buat lagi dosa itu dan kita akan jatuh ke dalam dosa yang sama. Nggak apa-apa, Tuhan tidak pernah persoalkan. Yang sering persoalkan kita sendiri, hanya untuk membentengi diri biar tidak pergi mengaku. Romo saya tidak mengaku. Kenapa? Sama saja dosanya dari tahun ke tahun. Ya tobatnya juga sama saja dari tahun ke tahun kan. Penitensinya juga sama saja. Tapi sebenarnya bukan karena takut tidak setia janji untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Intinya karena memang malas dan tidak mau mengaku. Padahal Tuhan tidak pernah persoalkan. Karena tobat itu artinya kita mengakui kita sudah berdosa, tapi kita berpasrah pada kemurahan Allah yang mengampuni. Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa kan? Dan Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa walaupun membenci dosa. Jadi kita pun dalam hidup berpasutri tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan dosanya ngeri sekali kan. Tapi kadang-kadang kita takut untuk mengakui itu. Hanya karena seperti ini tadi. Mungkin pasangan kita nanti bilang, oh janji ya jangan buat lagi. Nah itu yang membuat kita takut. Lebih baik tidak usah kasih tahu daripada nanti saya buat lagi padahal saya sudah janji. Ya apa-apalah, kita manusia memang banyak buat janji palsu kan. Jangankan janji di depan pasangan, janji waktu kita menikah di depan altar saja kita ingkari terus toh. Tapi Tuhan pernah marah karena itu? Tidak. Ingat, waktu Hawa jatuh dalam dosa pertama, ketika Hawa dipersalahkan Adam, Hawa mempersalahkan ular, Tuhan mempersalahkan siapa? Coba, ingat itu cerita. Tuhan tidak mempersalahkan Hawa, Tuhan tidak mempersalahkan Adam, Tuhan hanya mempersalahkan ular.
Coba lihat. Karena padahal jelas-jelas itu Hawa yang buat itu. Tapi Tuhan tidak mau mempersalahkan manusia. Tuhan mempersalahkan ular yang menjatuhkan Hawa dan Adam. Seperti itu juga kita. Kadang-kadang kita takut buat salah karena takut dengan pasangan, tidak karena takut kepada Tuhan. Jadi itu hambatan kedua. Yang ketiga, takut kalau dikecewakan. Yaitu bahwa aku mungkin telah melakukan perubahan diri lebih dari pasanganku dan mengungkapkan seluruh perasaanku, tapi pasanganku tidak melakukan hal yang sama. Aku menahan diri. Mungkin pakai prinsip do ut des. Saya memberitahukan, tapi kamu juga harus beritahu saya. Itu tidak tulus namanya. Tidak usah takut, karena biasanya kalau manusia normal, misalnya ketika satu sudah berani menceritakan apa yang dia alami, pasti otomatis yang satu merasa juga, dia sudah berani, saya juga harus berani mengungkapkan. Jadi saling terbuka jadinya. Tapi kalau sama-sama kancing, ya kancing terus. Jadi itu persoalan yang ketiga. Yang keempat, takut ditolak. Saya mau ceritakan, dia bisa terima nggak? Para pasutri, itu bagian dari dirimu. Ngapain kamu takut? Yang penting, pertama, bahwa lakukan itu dengan tulus. Jangan dengan terpaksa. Apa yang kita lakukan dengan tulus, pasti gampang diterima. Tapi kalau yang kita lakukan dengan pura-pura, memang wajar kita takut. Karena kita pura-pura melakukan. Dan yang paling penting, ya kembali ke tadi. Biarkan terjadi dengan kehendak Allah. Minta dulu, Tuhan, saya mau bilang ini kepada pasangan saya, tapi saya takut, Tuhan, takut nanti beberapa ketakutan tadi. Tapi Tuhan tahu hati saya, kan kami mau baik nih. Pasti Tuhan juga ingin senang lihat kami bahagia dan baik, kan? Nanti malam saya omong-omong di tempat tidur, Tuhan. Tapi sekarang tolong beri saya kekuatan. Hei Tuhan, mana yang tidak mau bantu kalau kamu sudah begitu? Yang ada, kita terlalu gengsi, kita jaga gengsi, kita takut kehilangan harga diri, sampai kita tidak takut kehilangan Tuhan. Jadi ini beberapa ketakutan yang mungkin akan muncul kalau memang kita berjuang dengan kemampuan manusiawi kita, tidak membiarkan kekuatan Allah terjadi. Nah, Pasutri Hasta, silakan melanjutkan untuk menceritakan apa sih yang kamu alami dari perjuangan untuk melawan hambatan-hambatan seperti ini. Silakan. Oke, terima kasih Pasutri Hasta. Apa yang telah mereka sharingkan adalah pengalaman nyata yang membuat mereka makin akur dan harmonis dan bisa tampil sebagai tim. Mereka ini jadi idola gitu, idola para pasutri. Tidak mungkin mereka seperti ini kalau mereka tidak berani mengungkapkan hal-hal yang punya risiko. Maka ketika kita berani mengambil risiko, yang perlu kita sertai adalah membangun positive thinking. Percaya bahwa apa yang kita sampaikan pasti didukung. Ini juga penting dalam arti membangun optimisme dengan apa yang kita mau ungkapkan. Jangan pesimis, karena orang tidak akan pernah maju dengan pesimisme, tapi optimisme. Tentang hal ini ada satu kata-kata bijak bahasa Latin yang bunyinya dum spero spero. Dum spiro spero, selagi saya bernafas, saya berharap. Makanya ketika kamu menyampaikan hal itu yang memang punya risiko, sambil berharap bahwa pasti diterima. Itu penting. Saya pernah mengikuti latihan sepak bola oleh salah satu orang hebat lah. Dia melatih kita mengambil tendangan penalti. Kalau orang yang suka sepak bola tahu mengambil penalti itu risiko. Kalau gol baik, kalau tidak gol orang ejek. Tapi dia bilang, yang penting kamu fokus pada tujuan yang kamu mau tujukan dalam tendangan itu. Jangan bimbang dan ragu, nanti saya ke kiri atau ke kanan. Pastikan kalau sudah sudut kanan, fokus di situ. Dan kamu harus optimis bahwa bolanya akan ke sana. Ternyata bisa. Tapi ketika kita ragu dan terbagi kita punya keyakinan, itu yang membuat susah. Jadi kembali ke ketika kita berani mengambil resiko untuk apa yang bagi kita sangat beresiko, kita perlu meneguhkan diri. Dan inilah maksud dari kekuatan peneguhan cinta yang sekarang kita mau lihat.
kekuatan peneguhan cinta akan berakibat apa? Pasti positif. Maka kita akan memutar kembali film Dulcinea tadi untuk melihat sisi lain dari perjuangan Don Quixote untuk mengubah Dulcinea, dan kemudian ketika Don Quixote itu mau mati, ternyata perempuan ini yang kembali meneguhkan dia. Nah, lihat dulu kisahnya, silakan. Inilah contoh bukti kekuatan peneguhan cinta. Kalau film ini mungkin terasa terlalu jauh, saya mengajak Anda untuk mengenangkan Pak Sutri yang kemarin malam itu berdansa. Sudah tua tapi semangat. Apa yang membuat mereka semangat? Kekuatan peneguhan cinta. Ternyata kekuatan peneguhan cinta melampaui segala macam bentuk keterbatasan manusia dan dunia. Usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Dan cerita ini juga menunjukkan kepada kita Don Quixote itu yang sudah tua dan hampir mati bersemangat kembali karena peneguhan cinta dari orang yang pernah dia teguhkan setelah terpuruk dalam hal mencintai. Artinya para pasutri, investasi terbaik dalam hidup adalah membangun keintiman dengan sikap terbuka untuk mencintai dan dicintai, membangun kepercayaan, dan yang ketiga menata harapan. Jadi 3 hal itu yang penting: membangun keintiman, membangun kepercayaan, dan juga menata harapan. Mungkin dalam kitab suci dibahasakan dengan iman, harap, dan kasih. Jadi kekuatan peneguhan cinta. Dulu waktu kita retret di Lombok, saat itu juga kita merayakan 25 tahun Imam Pramudeni, dia menyampaikan satu kata-kata yang sangat baik. Tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut imam. Semua pasti akan berguna dan bermanfaat. Dan memang di kitab suci juga sudah menulis seperti itu. Beberapa hari lalu Nabi Yesaya berbicara tentang tidak ada firman Allah yang sia-sia, semua pasti akan berbuah. Dan apapun kata-kata yang keluar dari mulut Allah selalu berbuah. Nah, yang kita ungkapkan dari Pak Sutri dan dari Romo pada kesempatan ini pasti akan berbuah, karena kami tulus menyampaikan itu, bahkan berani menelanjangi diri dengan menceritakan pengalaman-pengalaman seperti itu, karena kami ingin Pak Sutri itu akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Dulcinea ini ya. Lalu merasa terpuruk, dan ketika Don Quixote itu menyampaikan sesuatu kepada dia, dia menolak. Ternyata tetap bekerja. Jadi waktu dibilang dia menolak dan mengingkari, tapi setelah si pangeran ini sudah tidak ada, kekuatan peneguhannya itu tetap bekerja. Dan ini terbukti ketika malah si pangeran ini yang tak berdaya, Dulcinea datang untuk meneguhkan kembali. Ya mungkin istilahnya, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Saya pikir ini kata kunci. Kasihilah, jangan dulu gini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin mulai dari kasihilah pasanganmu seperti dirimu sendiri. Itu jauh lebih penting, karena daripada Anda mengasihi orang tapi tidak mengasihi pasangan, itu juga parah. Jadi ini beberapa kekuatan dari peneguhan cinta yang juga sekaligus membangkitkan kesadaran dan keyakinan dalam diri kita bahwa kita semua pasti terperosok dan jatuh karena sebab apa saja. Tapi pakai prinsipnya pangeran tadi, Don Quixote itu, kalau sudah jatuh bangkit, kalau sudah jatuh bangkit. Saya kemarin waktu hari ulang tahun Gerindra yang ke-18 itu diundang secara khusus untuk berdoa. Kan sudah selesai pemilu kan. Jadi waktu itu Prabowo meminta semua tokoh agama berdoa. Dan sudah dapatlah 4 tokoh agama dari agama lain. Katolik belum dapat. Lalu melalui Degaja mereka dan Kayusdi memerintahkan tolong cari pastor dari gereja Katolik untuk ikut berdoa. Lalu saya ditelepon karena saya komisi keramam. Pergilah saya berdoa.
Di sana saya pikir hanya menyertai teman-teman Hindu yang memimpin doa. Ternyata kita doa satu persatu. Sudah giliran saya ketiga, saya berdoa. Ternyata doa itu kemudian jadi heboh. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Ada yang minta saya untuk sharekan di TikTok, saya sharekan. Sampai dengan hari ini sekitar ada berapa ya? 155.000 viewers. Dan komentarnya banyak yang suka dengan hal itu. Jadi kekuatan cinta yang bisa mengubah dan meneguhkan. Jadi kemudian setelah saya hadir di sana, saya disapa khusus sama Pak Prabowo waktu dia beri sambutan. Dia sebut pertama itu pendoa dari teman Hindu. Lalu kedua dia sebut Romo Eman Ano, Ketua Komisi Kerama Puspas Kuskupan Denpasar. Disebut Prabowo nih. Sebelum dia jadi presiden ya, kan sudah banyak juga suaranya. Tapi itu bukan urusan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kehadiran kita bisa mengungkapkan rasa cinta yang mendalam dan menginvestasikan apa yang terbaik. Saya pikir ketika juga banyak teman-teman Katolik atau Romo yang selalu berbicara tentang rekam jejaknya, tapi pada saat yang sama dia lihat juga pastor yang lain melihat secara positif, itu kan sangat berguna. Jadi paling tidak sudah terukir di hatinya. Ternyata ada pastor Katolik yang mendukung dan mendoakan kan. Tapi itu mungkin karena kepentingan politik. Bagi kita paling penting itu bagaimana kita hidup untuk saling menggairahkan, saling meneguhkan, judulnya dalam cinta. Jadi lakukan apapun dengan tulus dan cinta, pasti akan berbuah. Memang buahnya tidak langsung dipetik hari ini atau besok. Ingat, Yesus dulu waktu berbicara banyak, belum berbuah. Tapi buahnya lebat ketika makin lama, makin berbuah lebat. Sekarang usia Yesus sudah mati berapa? 2000-an tahun kan? Tapi justru kata-kata Yesus makin berbuah bernas setelah 2000-an tahun. Saya selalu bilang begini di paroki. Sekarang saya omong, mungkin kamu rasa tidak penting dan tidak berguna. Tapi suatu saat ketika saya sudah pindah, kamu akan ingat, benar ya yang dulu Romo Yaman omong. Sekarang juga kami omong kepada para pasutri, mungkin merasa tidak penting. Tapi tetap terekam di dalam memori kamu. Suatu saat ketika menghadapi sesuatu, baru kamu ingat, benar ya. Waktu itu Romo omong, para pasutri tim juga berbicara. Nanti kebenaran itu akan dibuktikan dengan kenyataan. Jadi tidak ada kata-kata yang terbuang percuma. Yang penting lakukan dan katakan itu dengan tulus dan penuh cinta, pasti akan berbuah. Jadi beranilah untuk mengatakan apa yang bagi Anda itu berat untuk dikatakan. Yang terpenting sambil percaya dan menabur harapan. Kita yang menabur, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kan gitu. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan. Suami yang menyiram, suami yang menanam, istri yang menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Oke, Pak Sutri Hasto silakan melanjutkan memaknai cerita film ini. You can do it. Karena Anda juga memiliki kekuatan untuk saling melakukan transformasi satu sama lain secara luar biasa dan biasa di luar. Apa kekuatannya? Tadi Pak Sutri Hasta sudah men-sharingkan. Kalau juga masih lupa, ingat lagunya mereka Titik Sandora ya. Percaya, harapan, dan cinta. Putar saja itu. Jadi kekuatan Anda percaya. Percaya pada diri sendiri, jangan lupa percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Kemudian menaruh harapan, dum spiro spero. Selagi bernafas berharaplah. Kalau nanti nafasmu berhenti, kamu tidak bisa berharap lagi. Termasuk berharap masuk surga juga tidak bisa. Karena sudah berhenti nafasnya. Mumpung masih bernafas, berharap. Lalu yang terakhir itu cinta. Kita ini agen-agen cinta untuk memelihara cinta itu dalam hidup. Ingat pesan dari Pak Sutri Hasta, kita tidak bisa mengubah pasangan, tapi kita bisa mengubah diri untuk bisa juga mengubah pasangan kita. Karena kalau kita berubah, otomatis orang juga pasti akan berubah.
Kami kemarin ikut Sinode 5. Ada satu kata-kata menarik dari seorang misiolog dari Atambua, juga dari salah satu dosen kitab suci, Romo Surip dari Jawa. Dia bilang, gereja sinodal itu adalah gereja yang berjalan bersama untuk persekutuan partisipasi misi. Paling utama itu misi, mewartakan Injil dan menyelamatkan dunia. Tetapi sebelum kita pergi keluar untuk mewartakan Injil, lakukanlah penginjilan terhadap diri sendiri dulu. Kalau kita sudah menginjili diri, maka otomatis orang yang melihat kita yang sudah terinjili akan terinspirasi dan jadi terang juga. Maka kembali ke kata-kata tadi, kalau kita bisa mampu mengubah diri, otomatis orang yang melihat perubahan kita juga pasti akan ikut berubah. Oke, bagaimana supaya Anda berubah? Anda harus bekerja. Bekerjanya apa? Mengerjakan dialog dengan pertanyaan berikut. Sudah dibagi kan handout-nya? Oke, sebelum kamu berdialog dan bekerja, ini beberapa catatan penting supaya diperhatikan agar dialognya berjalan dengan baik. 1. Dalam berdialog hendaknya para pasutri memperhatikan beberapa hal yang akan merugikan relasi, yaitu jangan mengungkapkan hal-hal seperti berikut. 1. Menyalahkan, mengungkit-ungkit masa lampau, dan melemparkan beban berat kepada pasangan dan sebagainya. Atau dengan kata lain, jangan singgung hal yang traumatis, atau jangan menjadikan pasangan sebagai tempat sampah untuk segala unek-unek dan rasa sakit Anda ditumpahkan. Yang kedua, mengungkapkan sesuatu dengan harapan agar pasangan berubah sesuai dengan keinginanku. Membangun harapan boleh, tetapi jangan berharap untuk orang berubah sesuai dengan keinginan kita. Karena yang paling penting, kita mengubah diri, otomatis pasangan juga pasti mau berubah. 3. Menseringkan sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau dosa. Karena ini bukan pengakuan dosa. Kalau sesuatu yang dipandang berdosa, nanti pergi mengaku ke saya ya. Jangan mengaku ke pasangan. Toh tidak dapat penitensi juga kalau mengaku di pasangan. Yang membuat pasangan tersinggung sehingga hal ini dapat merugikan keakraban. Karena dialog bukan pengakuan dosa, tapi mengkomunikasikan perasaan. Bahwa di dalam perasaan itu ada yang kamu rasa berdosa, jangan didialogkan. Jadikanlah itu sebagai bahan pengakuan. Kalau malu dan takut mengaku dengan saya, kan masa Paskah ini sudah dekat. Jadi, mengaku saja. Yang keempat, kita tidak boleh bersikap kasar atau kejam kepada pasangan dan selalu membela diri dengan mengatakan bahwa diriku paling benar dan jujur. Puji diri itu penting, tetapi menganggap diri lebih terpuji dari pasangan itu tidak bagus. Kita juga tidak boleh mengungkapkan hal-hal negatif dari pasangan seperti kelemahannya, penampilan fisik yang kurang baik dan sebagainya. Karena kita tidak datang untuk mendialogkan negative thinking, tetapi positive thinking sebagai ekspresi rasa cinta. Jadi kembali ke kata untuk melatih keintiman. Keintiman berarti terbuka untuk mencintai dan dicintai. Itu saja kata kuncinya. Jadi lakukan dialog karena kita mencintai pasangan dan ingin dicintai pasangan. Tadi Anda sudah diberkati, apalagi yang membuat Anda takut? Tuhan sudah pasti selalu bersamamu. Oke? Berarti berakhir di sini. Sudah. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dampak dialog dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwa kita tidak belajar teori untuk gagasan. Kita membangkitkan kesadaran untuk berdialog dengan pengalaman-pengalaman para pasutri tim, karena ini penting untuk kita hidupkan dalam hidup sehari-hari. Nah, sepanjang hari ini kita sudah perlahan namun pasti berjuang untuk mengungkapkan perasaan, bahkan di bagian yang paling dalam sekalipun dan sensitif sekalipun coba kita ungkapkan. Dan kita berani mengungkapkannya karena kita tidak berjalan sendiri. Kita percaya dengan bantuan Tuhan karena kita percaya hidup perkawinan kita adalah kehendak Allah. Ketika kita berani mengungkapkan hal yang paling dalam dari hal-hal sensitif dalam kehidupan kita, pasti ada resiko. Kita tadi sudah menemukan. Tapi resiko apapun yang terjadi
harus kita tetap melakukan dialog dan menjadikan dialog sebagai peneguhan cinta, karena setiap hal yang kita ungkapkan dalam dialog untuk meneguhkan cinta akan berbuah manis, seperti yang terakhir kita lihat dari apa yang diungkapkan oleh seorang pangeran Don Quixote. Itu membuat dia menerima buah di akhir-akhir hidupnya. Susah mencari orang yang mati dengan bersemangat lebih dahulu, bernyanyi lebih dahulu, berbahagia lebih dahulu. Hanya orang yang pernah menabur cinta, dia akan menuai kematian dalam cinta. Begitu. Kita semua akan mati, tapi kalau mau mati bahagia dalam cinta, beranilah mengambil resiko untuk berbagi cinta dalam apa yang dinamakan membangun keintiman. Karena keintiman, lagi-lagi saya tekankan, keintiman berarti bersedia terbuka untuk mencintai dan dicintai. Dan ketersediaan kita untuk membangun keintiman dalam mencintai dan dicintai hanya bisa dipelihara dengan memelihara dialog. Saya selalu memberikan kepanjangan dialog itu seperti ini. Darling, I always love you on God. Lagi-lagi, dialog. Darling, I always love you on God. Sayangku, saya selalu ingin mencintaimu dalam Tuhan. Kalau itu yang kamu percaya, pasti kamu mencintai dialog, karena setiap kali kamu berbicara, kamu sedang berdoa, berbicara dengan Tuhan. Maka sekarang kita akan masuk di bagian bagaimana dialog itu punya dampak dalam hidup sehari-hari dari keseharian yang dialami oleh Pak Sutri Puryasyo. Dan kita juga mengalami itu setiap hari, tapi karena kita belum terbiasa dengan dialog, maka kita menganggap itu seperti sampah dari kehidupan perkawinan yang sebenarnya bisa dijadikan sampah organik ya. Sampah organik kan gitu. Jadi kita bisa mengubah apa yang bagi kita itu sampah, dikelola dalam dialog untuk kemudian menjadi pupuk yang subur, menyuburkan cinta kita dalam hidup perkawinan. Itu yang kita mau perjuangkan ke depan. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan doa dulu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan mendialogkan cinta-Mu kepada kami lewat memberikan Yesus sebagai tanda cinta yang konkret. Dan dalam Yesus itulah Engkau berusaha untuk membangun dialog agar relasi antara kami dengan Dikau tidak pernah luntur dan punah. Dan dalam Yesus itu pula lah Engkau telah mewariskan cinta untuk kami pelihara melalui hidup perkawinan. Dan melalui sakramen perkawinan Engkau telah mengubah ikatan cinta seorang pria dan seorang wanita menjadi suci dan luhur karena Kristus yang menyucikannya. Maka semoga Yesus yang sama selalu tinggal di hati kami, tinggal di hati para pasutri ini, untuk mereka mencintai komunikasi perasaan setiap hari dan menjadikan itu sebagai bekal yang sangat berharga untuk mereka mengambil bagian dalam mewariskan dan memelihara cinta-Mu dalam hidup perkawinan di dunia ini bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Oke, waktu selengkapnya dan seluasnya saya akan berikan kepada Pak Sutri Puryasyo untuk melihat dampak dialog dalam hidup sehari-hari. Silakan. Oke, terima kasih Romo. Untuk lupa dialog dengan pasangan, kita hanya ingat dialog dengan bantal. Oke, mengapa dialog harian itu penting dan perlu dimaknai? Karena sebenarnya ada inspirasi dari kitab suci untuk kita melakukan hal itu. Jadi menghidupkan dialog sama dengan menghidupkan kitab suci. Sabda menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana Tuhan punya perhatian untuk Pak Sutri dan keluarga dengan cerita tentang perkawinan di Kana. Ini tanda yang paling besar pertama atau mujizat pertama yang dilakukan Yesus itu di dalam keluarga. Dengan mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Nah, mengapa pilih keluarga? Karena keluarga adalah eklesia domestika, gereja kecil, gereja rumah tangga. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol di meja makan sambil makan, sempat juga kita bercerita tentang mengapa perlu ikut ME.
Dan kalau saya di paroki selalu mendukung, boleh mengeluarkan dana paroki asal orang mau ikut weekend MA. Kenapa? Sederhana saja prinsipnya. Kalau keluarga bahagia, maka KBG bahagia, lingkungan bahagia, paroki pasti bahagia. Kan selesai. Tidak perlu kita pastor khotbah banyak-banyak kan? Kalau keluarga sudah bisa saling mensejahterakan, kalau keluarga sudah bisa saling menghargai, maka otomatis di dalam KBG juga rasa penghargaan itu tumbuh. Dalam lingkungan tumbuh, dalam paroki pasti tumbuh. Maka lagi-lagi kita pastor tidak perlu terlalu banyak khotbah tentang keluarga, karena mereka sudah menghidupkan itu. Jadi sekarang kita kembali ke bagaimana keluarga itu punya menjadi sangat berharga dan menjadi mutiara di hadapan Allah. Maka kita dengar cerita tentang perkawinan di Kana dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa yang kita maknai dari teks ini dalam konteks memelihara dialog sehari-hari? Pertama, kemuliaan Allah itu bisa nampak melalui dialog. Maka ketika kamu berdialog, kamu sedang menanti kemuliaan Allah itu terjadi untuk keluargamu. Mujizat Allah terjadi untuk keluargamu. Contoh, ketika Yesus membuat mujizat mengubah air menjadi anggur, kan didahului oleh keberanian Maria membuka dialog. Dia berani mengungkapkan apa yang ada di hatinya, yang ini juga sangat sensitif. Sensitifnya kenapa? Ini kan masalah orang. Kenapa Maria yang repot? Kekurangan anggur ini urusan tuan pesta, yang kita juga tidak tahu mereka punya hubungan keluarga atau tidak. Tapi Maria mau ikut campur untuk melihat kekurangan mereka. Ini kalau ibu-ibu biasa zaman kita pasti bilang, perempuan itu cari muka sekali. Kan ini sensitif. Pasti orang yang akan nuduh ini pasti mentang-mentang anaknya bisa buat mujizat, ini ibu pamer-pamer. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah, ada risikonya. Tapi Maria berani mengambil risiko. Satu, risiko dari opini publik, tapi yang paling penting sebenarnya risiko Yesus ini terima atau tidak kalau saya minta. Ini yang paling penting. Dan ternyata ketika berani mengungkapkan, Yesus menolak loh itu. "Ibu, kau mau apa dari saya? Saatku belum tiba." Jadi ini kan seperti ekspresi penolakan. Tapi kenapa kemudian Yesus akhirnya mau memenuhi harapan Maria? Kenapa? Karena Maria melakukan itu dalam keintiman, terbuka untuk mencintai dan dicintai. Karena dia mencintai yang punya pesta, dan dia tahu dia dicintai oleh Yesus putranya. Walaupun Yesus kemudian berkata-kata seperti itu, tapi hatinya tetap mau bekerja sesuatu untuk jaga
nama baik ibunya. Jadi kemudian keberanian Maria untuk mengungkapkan berbuah manis, karena keberanian itu yang dihargai oleh Yesus. Ibu saya berani sekali minta. Akhirnya Yesus bilang, suruh itu pelayan siapkan tempayan isi dengan air sampai penuh. Entahlah bagaimana Yesus bikin jampi-jampi kan. Tiba-tiba dia bilang, sudah cedok sudah. Hasilkan anggur yang bagus. Jadi kemuliaan tampak dalam mengubah air menjadi anggur. Tapi ingat, dimulai dengan dialog. Jadi pada Pak Sutri, Tuhan itu menyiapkan kemuliaan untuk keluargamu. Tapi tidak bisa itu langsung didapat kalau kamu tidak mulai berani untuk berdialog. Berdialog apa? Berdialog dengan Tuhan dalam doa. Berdialog dengan pasanganmu sebagai doa. Yang tadi saya bilang, dialog itu, darling, I always love you on God. Kita berbicara karena kita mencintai pasangan sebagai ekspresi rasa cinta kita kepada Tuhan. Nanti kemuliaan Tuhan akan tampak bagi keluargamu. Kalau tidak percaya, coba buat. Tapi kalau kamu membuat dengan tidak percaya, memang tidak bisa. Maka kembali ke percaya, harapan, dan cinta. Itu yang dilakukan oleh Maria. Percaya pada putranya, berharap bahwa putranya akan melakukan, tapi semua demi cinta dan untuk cinta. Ya, lakukanlah dialog itu, karena itu adalah jalan untuk Anda mendapat mujizat dari Tuhan bagi hidup berpasutri dan keluargamu. Pak Sutri Puriyasyo, silakan melanjutkan. Terima kasih. Sudah ngantuk? Sabar sedikit. Masih jam 4 loh. Oke. Tadi saya memberikan kepanjangan dialog itu dalam konteks hubungan dengan Tuhan. Darling, I always love you on God. Dalam konteks dialog tanpa batas, kembali ke itu presentasi tadi. Saya kemudian menemukan satu hal lain ketika melihat perempuan ada di dalam sebuah bak. Mana itu presentasi sebelumnya tadi? Oh, mundur satu. Ya ini, coba kamu lihat. Saya lalu menemukan dialog itu dalam arti begini. Di hatimu, aku lihat obat galauku. Jadi dialog. Di hatimu, aku lihat obat galauku. Kalau Anda galau, jangan cari obat di apotek, tapi pergi ke hati pasanganmu. Ada cinta sedang menantimu di sana. Kalau cinta itu tanpa batas dan dialog adalah ungkapan cinta, jangan pernah membatasi dialog dalam hidup. Jadi saya senang dan kami senang ketika Anda entah dengan hati penuh atau tidak penuh belajar memulai dialog itu dan sudah mulai merasakan. Yang pasti kata Mother Teresa, kita berjuang tidak selalu untuk sukses, tapi kita berjuang untuk setia. Anda berdialog bukan supaya Anda cepat sukses, tapi supaya Anda menunjukkan bahwa Anda setia dengan pasangan Anda dengan terus berbicara tanpa batas, mengkomunikasikan perasaan. Karena itu pesan kami, berdialoglah dan manfaatkan waktu itu untuk berdialog. Kita boleh membatasi waktu, tapi jangan pernah membatasi dialog dalam waktu. Karena itu kebutuhan pokok untuk setiap pasutri. Jadi dialog, darling, I always love you on God. Dan dialog, di hatimu, aku lihat obat galauku. Perkawinan tidak berakhir dengan pesta perkawinan, karena itu cuma titik awal untuk kita hidup dalam perkawinan dan menghidupkan perkawinan. Sehingga Paus Fransiskus bilang, yang paling penting dari perkawinan bukan wedding, tapi marriage. Wedding itu resepsi perkawinan. Kadang orang all out untuk resepsi, tapi giliran hidup perkawinan, orang out all. Tahu maksudnya? Kalau ada resepsi, semua keluarga dan banyak orang itu all out bekerja, apalagi kalau dibagikan seragam. Sampai dia lupa pergi misa demi resepsi. Tapi begitu orang sudah menjalani hidup perkawinan, wedding sudah selesai, dan menghayati marriage, yang ada adalah
all. Semua pergi dari kita. Kita berjuang sendiri. Anda bertengkar, tidak ada satupun yang peduli. Dulu orang yang waktu kamu nikah sibuk dan hiruk pikuk, kalau kamu menemukan persoalan dalam hidup perkawinan, masih peduli dengan kamu? Tidak kan? Tidak semua. Kamu akan kembali bergulat sebagai pasutri. Dan pergulatan itu akan memeras perasaan, bisa juga melukai dan menyakiti hati. Tapi berdialoglah, karena di hati pasanganmu ada obat untuk galaumu. Jadi dengan itu kami mau memotivasi Anda untuk jangan pernah berhenti untuk berdialog. Anda boleh menghentikan waktu untuk aktivitas yang lain, tapi jangan pernah berhenti untuk berdialog. Dan berdialog tidak harus dengan berkata-kata. Ekspresi tubuh adalah ungkapan dialog yang paling bagus untuk mengungkapkan apa yang sedang Anda rasakan. Ketika Anda ingin bercumbu dengan pasangan, tentu kata-kata tidak berarti untuk mengobati. Anda harus pergi memeluk pasanganmu, dan itu adalah obat terbaik untuk mengungkapkan apa yang sedang ada dalam perasaanmu, kan? Jadi berdialoglah. Seperti kami pada Romo, kalau tidak berdialog dengan Tuhan, kami tidak ada roh untuk berkarya dan melayani. Sehebat apapun kami, sepintar apapun kami, seberapa besar pun gelar kami karena pengetahuan, kalau tidak berdoa dan misa, semua jadi hambar dan hampa. Begitu juga hidup perkawinanmu. Jadi lihatlah pasanganmu sebagai bentuk kehadiran konkret dari Tuhan yang ada selalu berada di sampingmu, dan berdialoglah dengan pasanganmu sebagai sebuah doa untuk kamu berdoa kepada Tuhan. Saya tahu dan kami tahu bahwa Anda telah lelah dan ingin beristirahat malam ini. Malam ini merupakan malam yang indah, dan jadikanlah satu kesempatan nyata untuk meneruskan pertumbuhan kasih yang telah dimulai hari ini. Ini merupakan awal dari komunikasi Anda berdua untuk saling terbuka dan saling menerima apa adanya. Tadi waktu curhat sama Pak Indro, bukan buka kartu ya. Terus dia menemukan bahwa saya belum menemukan apa-apa Romo, apakah saya mati rasa? Saya tadi mau bilang gini, coba kau pegang brewokmu, kau rasa enggak bahwa kau sedang pegang brewok? Kalau kau merasa bahwa kau sedang pegang brewok, berarti kamu tidak mati rasa. Tapi saya tidak mau banyak omong tadi karena waktu untuk mencatat, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kan kalau saya ajak dia ngobrol, tidak enak kan, saya mengganggu waktunya. Tapi saya hanya mengatakan begini kepada dia tadi. Kamu tahu batu yang keras. Untuk melembutkan dan melunakkan batu yang keras, kita butuh air diteteskan terus-menerus. Biar sedikit demi sedikit, lama-lama hancur juga batu itu. Demikian juga hatimu. Sekarang rasanya keras. Ya tetesin saja pelan-pelan. Jadi ibu ajak terus dia bicara. Dengar tidak dengar nggak apa-apa. Kalau telinganya tidak mendengar, mungkin brewoknya bisa mendengar. Tapi lakukanlah terus-menerus. Bukan untuk sukses. Syukur kalau sukses. Kalaupun tidak sukses, kita melakukan itu karena kita setia. Oke? Silakan Terima melanjutkan. kasih, Bu. Jadi sekarang Oke. Kita boleh pasang kuping dengan taruh banyak-banyak teropong di sini. Tidak akan pernah kita dengar apa yang orang omong kalau hati tidak terbuka. Seperti yang saya katakan tadi, ketika Yesus berbicara banyak kepada orang banyak dan semua punya telinga, masih lagi Yesus bilang, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Padahal semua sudah punya telinga. Sama dengan kita di sini, semua punya telinga. Tapi apakah yang kita sudah sampaikan dari tadi malam semua didengarkan? Nah, Anda mendengar tapi belum tentu mendengarkan. Nah, inilah yang kita mau gali di kesempatan ini. Karena Bapak Ibu, segala perjuangan kita mulai dari kita mengenal perasaan, kita mengkomunikasikan perasaan, kemudian kita mengenal diri, siapakah aku dengan kelebihan, kekurangan, juga kemudian kita disadarkan bahwa menikah itu sebuah pilihan dan bukan lagi tentang aku, tapi aku dan kamu atau tentang kita. Nah, persoalan semakin banyak. Dan waktu untuk mendengar semakin susah ketika kita sudah menikah.
Karena kita sudah banyak kesibukan, entah pekerjaan atau kesibukan-kesibukan lain. Nah, kapan kita bisa mendengar? Nah, masalahnya telinga kita mendengar banyak kebisingan, tapi tidak mendengar jeritan. Ternyata banyak hati yang sedang menjerit di tengah kebisingan. Tinggal di Denpasar itu, aduh, berising kita punya telinga, ribut dari mana-mana. Tapi apakah kebisingan itu telah membuat orang bahagia? Belum tentu. Banyak orang yang punya masalah hati yang karena tidak ada yang mendengar, mau tidak mau ditumpukan, yang kemudian menciptakan banyak orang stres, tertawa dan tersenyum sendiri di mana-mana. Dan sampai pasangan kita begitu ya. Makanya sekarang kita belajar mendengarkan, karena termasuk ketika kamu sudah berani berkonfrontasi dengan perasaan sendiri, lalu menuangkan itu dalam surat cinta, nanti kan tidak dibacakan kepada pasangan. Pasangan akan membaca, berarti ketika kita membaca sendiri apa yang ditulis oleh pasangan kita, tidak mungkin kita pakai telinga kan? Tapi kita langsung mendengar apa yang kita baca dengan hati. Maka buka hati itu penting. Dan inilah yang kita mau dalami sekarang. Bagaimana menjadikan hati kita sebagai telinga. Ingat, waktu Paus Fransiskus mengeluarkan surat untuk Hari Komso Sedunia beberapa tahun lalu. Mendengar dengan telinga hati. Seperti apa mendengar dengan telinga hati? Di samping saya ada Pak Sutri. Pak Sutri apa yang saya kasih nama tadi? Hasta. Mendengar mereka satu hasta saja bisa memperpanjang usia pernikahan kita ya. Tapi mari kita membuka hati untuk mendengarkan Tuhan dalam doa, supaya bersama Tuhan kita bisa mendalami tema ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk organ tubuh untuk bisa hidup sebagai makhluk sosial yang bisa berkontraksi dengan yang lain, baik dalam berbicara, mendengar, mengungkapkan perasaan, juga saling mencintai. Di hadapan kami terdapat para Pak Sutri yang telah Engkau panggil dan Engkau utus untuk memelihara cinta dalam hidup perkawinan. Kami mohon semoga Engkau membuka hati dan menjamah hati mereka untuk bisa menjadi telinga yang baik, mendengarkan keluhan dan jeritan baik pasangan, anak-anak, atau siapapun orang-orang di sekitar, terutama agar menjadikan hatinya sebagai telinga untuk mendengar sabdamu, untuk memelihara dan merawat hidup perkawinan mereka dalam kasih-Mu bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, selanjutnya kepada Pak Sutri Hasta saya berikan kesempatan.